Sejarah asal-usul marga Marbun. Marbun adalah salah satu marga atau nama keluarga dalam suku bangsa Batak dan masuk dalam rumpun marga-marga keturunan Naipospos. Marbun merupakan nenek moyang pertama pewaris marga Marbun. Marbun sendiri adalah putra bungsu dari 5 bersaudara keturunan si Raja Naipospos dan satu-satunya putra yang dilahirkan oleh istri kedua Boru Pasaribu. Apabila diurutkan dari segi urutan waktu kelahiran para putra si Raja Naipospos, yang pertama lahir adalah Donda Hopol atau si Bagaryang dari istri pertama, lalu Marbun lahir dari istri kedua. Selanjutnya 3 putra lagi lahir dari istri pertama, yakni Donda Ujung atau Huta Huruk, Ujung Tinumpa atau si Manung Kalit, dan terakhir lahir adalah Jamita Mangaraja atau si Tumeang. Namun tradisi di kebanyakan daerah di Tanah Batak selalu mengurutkan keturunan dari istri pertama lalu istri kedua dalam penulisan silsilah atau tarunbuh apabila seseorang memiliki keturunan dari beberapa istri. Maka dengan tradisi ini, Marbun menjadi yang bungsu dalam penulisan silsilah Naipospos karena terlahir dari istri kedua. Secara historis yang diakui secara umum oleh keturunan Naipospos bahwa Dolo Imun Hutaraja merupakan perkampungan pertama yang dibuka oleh si Raja Naipospos. Putra-putri Raja Naipospos termasuk Marbun diyakini lahir dan dibesarkan di Dolo Imun. Saat ini, secara administrasi Dolo Imun masuk dalam wilayah Kecamatan Sipoholon dan sebagian lagi wilayah Kecamatan Siborong-Borong dan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sepeninggal si Raja Naipospos, para putra si Raja Naipospos mulai tersebar dari Dolo Imun. Dilatar belakangi kekurangan harmonisan antara keturunan istri pertama dan istri kedua, maka Marbun pergi meninggalkan Dolo Imun bersama ibundanya Boru Pasaribu dan seorang saudara perempuannya dengan serta membawa warisan dari si Raja Naipospos berupa gong atau ogung bernama Jeret. Konon hanya Marbun dan seorang saudara perempuanlah keturunan si Raja Naipospos dari istri kedua. Dalam perjalanan, saudara perempuan Marbun menikah dengan keturunan marga Silaban ketika mereka singgah sementara waktu di Silaban Rura, Pansurna Tolu. Marbun membuka perkampungan pertama dan menetap di Permonangan, Bakara. Saat ini secara administrasi Permonangan Bakara adalah nama desa di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Sundutan. Keturunan dari marga Marbun, Marbun memiliki 1 istri Boru Pasaribu yang melahirkan 3 orang putra yakni Lumban Batu, Banjar Nahor, dan Lumban Gaol. Dalam catatan sejarah, hingga kini nama asli 3 orang putra Marbun kurang dapat diketahui pasti, karena penyebutan Lumban dan Banjar pada nama manusia sebenarnya adalah penyebutan lain nama perkampungan tradisional masyarakat Batak dahulu kala. Istilah Utah, Lumban, Banjar, dan Sosor merupakan tingkatan perkampungan dalam sistem sosial masyarakat Batak sebagaimana kelurahan, desa maupun dusun pada zaman sekarang. Pada awalnya perkembangannya, seluruh keturunan Marbun memakai marga Marbun. Kurang dapat diketahui terjadi pada generasi keberapa, namun setelah terjadi perkawinan Tompas Bongbong antara 3 bagian besar keturunan Marbun, maka nama 3 orang putra Marbun dimargakan, yakni menjadi marga Lumban Batu, Banjar Nahor, dan Lumban Gaol. Pada praktiknya, seorang yang memakai marga Marbun tentu dapat memastikan posisi keturunan Marbun, yang mana pada salah satu dari 3 nama putra Marbun antara Marbun Lumban Batu,
Marbun Banjarnahor atau Marbun Lumban Gaol. Kini dalam perkumpulan marga-marga keturunan Marbun disarankan kembali untuk tidak saling kawin antara marga Lumba Batu Banjarnahor dengan Lumban Gaol agar tetap merasa satu ikatan saudara. Hal yang sama juga disarankan dengan marga-marga keturunan Nyai Pospos lainnya. Hubungan dengan marga lain ada kalanya antar marga Batak membentuk sebuah perjanjian ikatan usus yang wajib diajarkan dan dipegang teguh oleh keturunannya dari generasi ke generasi. Perjanjian ikatan usus ini disebut padan. Berikut ini hubungan Marbun dengan marga lain dalam sebuah perjanjian ikatan khusus. Toga Sipoholon, Sibagariang, Hutahuru, Lumban Batu, Simanung Kalit, Banjarnahor, Situmeang, Lumban Gaol. Sebagai sama-sama keturunan Raja Nyai Pospos, pada dasarnya marga Lumban Batu, Banjarnahor, dan Lumban Gaol adalah satu ikatan darah persaudaraan dengan marga-marga Nyai Pospos lainnya. Dalam perjalanan sejarah, antara keturunan Nyai Pospos dari istri pertama dan kedua membentuk sebuah ikatan perjanjian usus untuk mengatasi berbagai persoalan pada masa itu, termasuk persoalan posisi urutan yang sulung hingga bungsu. Beberapa kalangan kurang terima Marbun menjadi yang bungsu meskipun dilahirkan oleh istri kedua, karena berdasarkan urutan kelahiran paling akhir lahir adalah Jamita Mangaraja atau Situmeang dari istri pertama. Mengatasi persoalan tersebut, para tetua Nyai Pospos sepakat membentuk sebuah ikatan perjanjian usus yang dikenal dengan istilah padan. Marga Hutahuru dengan marga Lumban Batu menjadi sama tingkatnya, satu level memiliki satu ikatan perjanjian khusus. Marga Banjarnahor dengan marga Simanung Kalit dan marga Lumban Gaol dengan marga Situmeang. Dalam perjanjian ini, masing-masing keturunan marga pasangan satu ikatan perjanjian tidak boleh saling kawin. Yang bertamu menjadi adik dan tuan rumah menjadi abang. Maka pada praktiknya, marga Banjarnahor wajib memanggil abang kepada Hutahuru, karena Lumban Batu menjadi selepel dengan Hutahuru. Contoh lain, apabila marga Lumban Gaol bertamu ke rumah marga Situmeang, maka marga Lumban Gaol wajib memanggil marga Situmeang sebagai abang, demikian pula sebaliknya. Dengan perjanjian ini pula, marga Lumban Gaol dan Situmeang otomatis sama-sama menjadi adik bungsu dalam tingkat sapaan antara marga-marga keturunan Nyai Pospos. Khusus marga Sibagariang hingga kini tidak dikaitkan perjanjian dengan salah satu marga keturunan Marbun untuk menguatkan posisinya sebagai yang sulung yang pertama lahir di antara seluruh putra keturunan Raja Nyai Pospos. Dari padan ini lahirlah istilah dua toga dalam keturunan Nyai Pospos, yakni toga Sipoholon dan toga Marbun. Dalam bahasa Batak, toga dapat diartikan sebagai kumpulan marga-marga. Lumban Batu, Banjarnahor, dan Lumban Gaol sebagai keturunan Marbun disebut toga Marbun. Sedangkan Hutahuru, Simanung Kalit, dan Situmeang disebut toga Sipoholon karena berdomisili di Sipoholon. Namun, pada perkembangan kini toga Sipoholon dan toga Marbun sering dikaitkan dengan pernamaan putra Raja Nyai Pospos yang sering menjadi kontroversial di kalangan keturunan Nyai Pospos. Pendapat lain dalam beberapa literatur yang berada dan diyakini sebagai keturunan Marbun menyebutkan bahwa Raja Nyai Pospos memiliki dua orang putra yang dilahirkan oleh dua istrinya. Istri kedua lebih dahulu melahirkan satu orang putra yang diberi nama Marbun. Kemudian istri pertama melahirkan satu orang putra dan diberi nama Sipoholon atau mertua Same. Bagi keturunan Marbun yang meyakini pendapat ini, sering berbeda pendapat mengenai siapa yang sulung dan bungsu antara Marbun atau Sipoholon.
sebagai meyakini si Poholon atau mertua Same adalah yang sulung karena dilahirkan istri pertama. Sedangkan yang lain mengatakan Marbun adalah sulung karena pertama kali lahir adalah Marbun daripada si Poholon. Di lain pihak, para tetua Nyai Pos-Pos yang tinggal di Dolo Imon dan Huta Raja termasuk yang ada di si Poholon tidak menyetujui nama si Poholon ataupun nama mertua Same sebagai salah satu putra Raja Nyai Pos-Pos. Para tetua Nyai Pos-Pos di Dolo Imon meyakini bahwa Raja Nyai Pos-Pos memiliki 5 orang putra dan bukan 2 orang putra. Tidak hanya penyebutan marga si Poholon maupun marga mertua Same seperti marga Marbun menjadi salah satu alasan utama para putra tetua Nyai Pos-Pos di si Poholon membantah bahwa Raja Nyai Pos-Pos memiliki 2 orang putra. Bagi para tetua tersebut, si Poholon hanya nama daerah dan mertua Same adalah julukan atau gelar lain Raja Nyai Pos-Pos.